Selamat pagi parents semua. Happy New Year. Hari ini sangat senang sekali bisa bertemu lagi walaupun masih lewat Zoom ya, parents semua. Terima kasih untuk memenuhi undangan kami pagi hari ini untuk kita dapat memulai nanti pembelajaran di semester kedua. Ya, jadi hari ini ada beberapa isu penting yang akan disampaikan. Yang pertama adalah mengenai sosialisasi dari pemerintah tentang PTMT 100%. Kemudian nanti kita juga akan review kembali mengenai school calendar and events, dan juga terutama untuk grade 6 and grade 9 special schedule. Jadi ini benar-benar hari ini sangat penting untuk diketahui sebelum kita mulai pelajaran di semester kedua. Untuk selanjutnya, Mr. Joe akan memulai terlebih dahulu untuk pembahasan yang pertama tentang PTMT 100%. Silakan Mr. Joe. Terima kasih Miss Siska atas kesempatannya. Baik, selamat pagi semua parents Global Nusantara School yang kita kasihi, dan juga semua guru-guru yang ada, dan juga Miss Siska selaku kepala sekolah. Izinkan saya untuk menyampaikan pertama-tama dahulu selamat tahun baru kembali untuk semua parents yang ada di sini. Semoga sehat selalu, diberikan berkah dan karunia sampai ke depannya di tahun 2022 ini. Nah, pertama-tama mungkin ada keinginan besar memang, dan juga alasan dibalik ini semua untuk coffee morning kita pada pagi hari ini, terutama menyangkut tentang keputusan mengenai pembelajaran tatap muka terbatas 100%. Bisa dilihat di sini bahwa penyesuaian dari SKB 4 kementerian mengenai pembelajaran di masa pandemi COVID 2019 sudah berubah. Ya. Oleh karena itu, sekarang ini dari keputusan bersama 4 menteri tersebut, dibuatlah suatu keputusan yang menyatakan bahwa sekolah-sekolah akan memiliki pembelajaran tatap muka terbatas 100% di tahun ajaran 2021-2022 di semester genap ini. Berikut adalah SKB kementerian yang bisa kita lihat di sini, nomornya nomor 5, nomor 1347, nomor HK 0108, dan nomor 4435847. Semua dibuat pada tanggal 21 Desember 2021, dan sampai saat ini belum ada perubahan. Ya. Berikut adalah cakupan sedikit detail dari SKB 4 Menteri. Dari SKB 4 Kementerian dijelaskan mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease 2019. Lalu juga dasar hukum kedua kita ambil dari Gubernur, Keputusan Gubernur tahun 2021 nomor 1473 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 1. Dan juga yang terakhir, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas pada masa pandemi coronavirus disease 2019. Kita bisa lihat di sini, dasar hukumnya sudah ada dari tingkat teratas kementerian, ya, dinaungi oleh 4 kementerian berbeda, lalu didukung oleh Keputusan Gubernur DKI Jakarta dan juga Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Jakarta. Jadi sudah cukup kuat sebenarnya. Nah, namun boleh kita tekankan lagi di sini bahwa keputusan-keputusan ini dibuat pada tahun 2021 akhir Desember. Dan sekarang sudah kita ketahui bahwa tahun 2022 ini sudah di bulan Januari, dan kemungkinan besar juga kondisi dan situasi ada perubahan. Oleh karena itu, kami patut menjelaskan hal ini tersebut dan juga menekankan bahwa peraturan ini adalah yang dibuat pada bulan Desember 2021. Berikutnya adalah kurang lebihnya aturan yang bisa kita cukupkan dari SKB 4 Menteri dan juga Keputusan Gubernur dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan. Yang pertama, orang tua disebutkan bahwa dapat tetap memilih pembelajaran tatap muka terbatas, pembelajaran jarak jauh sampai semester genap, sampai semester ganjil tahun 2021-2022. Nah, itu terakhir ya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya
diharapkan mengawasi dan mengevaluasi dari pembelajaran yang kita jalani. Dan aturannya adalah tetap mengacu pada pembelajaran di masa COVID 2019, pemerintah daerah harus mengacu pada pemerintah pusat, peraturan pemerintah pusat, dan pada saat ini, kali ini, tidak boleh membuat aturan sendiri. Jadi, kurang lebihnya bahwa DKI Jakarta meskipun level 1, tetap harus mengikuti acuan pemerintah yang terutama. Berarti daerah lainnya pun juga sama, meskipun level 2 tetap mengacu pada peraturan pemerintah SKB 4 Menteri tersebut. Oke, berikutnya kita bisa lihat statistik. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Berdasarkan PPKM Jakarta waktu Desember kemarin, ya, level 1, vaksinasi sudah mencapai 91% dari tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan ini maksudnya adalah guru-guru, ya, termasuk kepala sekolah, termasuk juga dengan perangkat-perangkat yang membantu sekolah, ya. Dan juga tenaga pendidikan sebanyak 89%, vaksinasi lansia sudah 71%. Oleh karena itu, pada tahun 2021 DKI Jakarta dikategorikan A, atau menurut pemerintah ditetapkan bahwa kapasitas 100% full hari sekolah dari Senin sampai Jumat dengan durasi maksimal 6 jam pelajaran. 6 jam pelajaran ini bukan 6 jam terhitung 1 kali 60 menit ya, tapi 1 jam 35 menit, satu periode 35 menit. Sebelumnya Global Nusantara kita memiliki periode waktu masa online dan offline 40 menit, tapi kita di sini mengikuti 35 menit dari jam yang ditetapkan. Ya, dari tabel di sini kita bisa lihat bahwa ada kategori-kategori tertentu dan Jakarta memasuki kategori A. Kategori A itu kondisi daerahnya PPKM level 1 dan 2. Nah, dan juga tidak hanya dari kondisi daerah PPKM levelnya, tetapi juga dilihat dari vaksinasi dosisnya. Berapa persentasi yang sudah dicapai dari daerah tersebut. Vaksinasi dosis kedua itu harus di atas 50%. Dan vaksinasi dosis lansia itu sekitar 50%. Dan kapasitas PTM-nya untuk kategori A dengan vaksinasi dosis di atas 50%, vaksinasi dosis kedua lansia di atas 50%, maka ditetapkan untuk kategori A adalah 100%. Frekuensinya full hari sekolah, jadi Senin sampai Jumat dengan durasi 6 jam pelajaran. Berlakunya dimulai dari TK sampai SMP. Berarti kurang lebihnya adalah semua jenjang yang ada di Indonesia saat ini. Dan berikutnya adalah pengaturan pembelajaran tatap muka PTM terbatas. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa paragraf pertama sebelah kiri di tabel warna biru, Januari 2022 semua satuan pendidikan level 1, 2, 3 wajib melaksanakan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas, dan Pemda atau pemerintah daerah tidak boleh melarang PTMT bagi yang memenuhi kriteria. Jadi sekolah-sekolah yang sudah memenuhi kriteria tidak boleh melarang atau tidak boleh masuk, atau juga tidak boleh menambahkan kriteria yang lebih berat dari itu. Nah, pengaturannya berdasarkan cakupan vaksinasi dosis 2, seperti bisa dilihat di sini ya, dan juga kondisi geografis yang tercantum dalam peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 160/P/2021. Bagian tengah dari tabel warna hijau kita bisa melihat bahwa orang tua wakil pendidik atau wali peserta didik dapat memilih PTM terbatas atau PJJ sampai semester 1 tahun 2021-2022. Dan mulai semester 2 wajib mengikuti PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Yang terakhir, yang terbukti melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi administratif dari Satuan Penanganan COVID 2019 atau Satgas COVID. Ya, kurang lebih seperti ini dari rangkuman SKP 4 Menteri dan juga putusan Gubernur. Berikutnya, protokol kesehatan yang terbaru ada update dan juga mungkin tambahan terutama untuk dinas pendidikan. Kita bisa lihat dulu dari bagan sebelah kiri bawah, tetap yang pertama menggunakan masker ya sampai menutupi hidung, mulut dan dagu. Yang kedua
kali ini kita menerapkan jaga jarak kursi atau meja paling setidaknya sedikitnya 1 meter. Pastinya tetap menghindari kontak fisik, tidak boleh ada kontak fisik, dan tidak boleh meminjamkan atau meminjam peralatan ya atau stationery tentunya. Dan kita tidak boleh berbagi makanan atau minuman, serta tidak boleh makan dan minum berhadapan. Jadi tidak boleh saling berhadapan. Ya, menerapkan etika batuk dan bersin sudah tentu pasti kita tidak melarang bahwa anak-anak ketika ada batuk dan bersin kita mempersilahkan untuk ke toilet dulu. Rutin membersihkan tangan tentunya sewaktu ke toilet. Kurang lebih dari semua protokol ini sudah kita laksanakan dan juga sudah kita perhatikan dari semenjak offline di semester pertama, di term kedua. Jadi kurang lebihnya tidak ada perubahan yang berarti, tapi nanti ada perubahan khusus yang akan dijelaskan oleh Miss Siska pada sesi berikutnya. Oke. Daftar periksa satuan pendidikan. Jadi ada tambah-tambah tertentu dari apa yang harus kita siapkan, terutama di global ya. Nah, tentunya pemerintah mengharapkan bahwa pendidik dan tenaga pendidikan sudah divaksin sebanyak 2 kali. Dan semua guru yang ada di sini juga sudah melaksanakan vaksin sebanyak 2 kali tentunya. Pemeriksaan tes PCR antigen berkala, dan kita juga sudah bekerja sama dengan puskesmas setempat. Dan kemarin pada bulan Desember sebelum kita libur, juga kita sudah melaksanakan vaksin untuk tingkat lower primary sampai upper primary kelas 6. Ya, jadi umur 7 sampai 12 tahun. Oke. Yang ketiga, sarana prasarana dan sanitasi kebersihan kesehatan juga sudah kita siapkan tentunya. Jadi tidak kita tinggalkan dari semua yang harus kita siapkan di protokol kesehatan saat ini. Disinfektan harian pun juga sudah kita lakukan pada offline yang sudah berlalu, dilaksanakan pada Selasa dan Kamis. Dan untuk nantinya ketika kita offline 100%, PTMT 100%, kita akan laksanakan setiap sore hari setelah jam pulang sekolah. Termometer dan cadangan masker juga sudah kita siapkan tentunya. Baik, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan peraturan pemerintah, SKB 4 Menteri, dan juga summary atau rangkuman dari keputusan yang sudah diterapkan dan juga dijelaskan oleh pemerintah. Sekiranya ada pertanyaan, mungkin akan boleh disampaikan di akhir sesi ini, dan sekarang saya akan menyerahkan sesi berikutnya kepada Miss Siska untuk menjelaskan tata laksana dan teknis PTMT 100% di Global Nusantara School. Silakan Miss Siska, terima kasih. Oke, thank you Mr. Jo. Sebelum saya lanjut, selamat datang bagi orang tua yang baru join Zoom pagi ini, dan juga selamat datang untuk orang tua baru. Jadi di Januari ini ada 1 anak kindergarten 1, K1, dan 3 anak itu yang bergabung di Global Nusantara School. So welcome to Global Nusantara School family. Oke, saya akan lanjutkan kembali. Ini SKB 4 Menteri ini sangat panjang isinya, jadi ini kami summarize yang penting saja. Di situ tertuang juga untuk supervisi dari dinas sendiri, itu laporan harian untuk sekolah dan sebagainya. Jadi sebelum buka, tentunya kami sudah menyesuaikan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah sendiri. Nah, menanggapi hal tersebut, hal sosialisasi SKB 4 Menteri ini, kita masih ke slide sebelumnya, Mr. Jo. Thank you. Untuk menanggapi hal ini, Global Nusantara tidak sepenuhnya atau 100% dibilang mendukung pemerintah juga. Karena melihat situasi yang kami tahu, sekarang sudah naik ke level 2 dalam waktu kurang lebih 1 bulan, 2 bulan, dan kita nggak tahu lagi ke depannya seperti apa. Makanya kenapa Rabu kemarin kami sudah sosialisasi juga, sudah survei, sudah mengirimkan G-form kepada parents untuk diisi, apakah menyetujui atau tidak menyetujui anaknya untuk sekolah. Jadi tetap hybrid ya, kalau tidak menyetujui berarti anak-anaknya akan tetap online dari rumah, seperti itu. Jadi silahkan nanti walaupun dari pemerintah menyatakan bahwa harus 100% wajib dibuka, which is sudah dilaksanakan oleh sekolah negeri ya pada tanggal 3 kemarin, kami masih mau meminta orang tua ya, masih menanyakan pendapat orang tua juga dalam hari ini, karena kita tahu tingkat resikonya masih ada.
Dan hal ini kami putuskan juga karena ada himbauan setelah tanggal 31 sosialisasi, Wakil Gubernur dan juga ditegaskan dalam pointer petugas pemantauan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Ini ada menyatakan di poin nomor 5 khususnya bahwa bagi peserta didik yang belum dapat mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah karena pertimbangan orang tua, dapat memberikan keterangan kepada pihak sekolah dan akan tetap memperoleh layanan pembelajaran secara daring, serta tetap mendapat hak penilaian. Nah, dari pointer dan background inilah, maka kami memberanikan diri bahwa kami tidak memaksakan 100% pada orang tua. Tentunya orang tua punya pertimbangan khusus dan mempunyai hak juga untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan anaknya untuk ke sekolah. Seperti itu. Kita akan lanjutkan slide berikutnya. Nah, untuk judulnya adalah PTMT 100%. Jadi pembelajaran tatap muka terbatas. Apa yang dibatasi? Yang dibatasi adalah kalau dari government tetap jam pelajarannya, ya jam pelajarannya tetap dibatasi 6 kali 35%. Kalau secara government, kalau sekolahnya sudah dibuka 100%. Nah, untuk Global Nusantara Global Nusantara School, jadwal kelas di semester kedua, kita akan buka Senin sampai Jumat. Untuk pre-nursery dan nursery itu jam 10.30 sampai jam 12 siang. Kindergarten 1 and 2 jam 8 sampai jam 10. Primary dan secondary dari 7.45 sampai jam 11.55. Ya, dengan breakdown rundown-nya adalah di sini 7.45 sampai jam 8 homeroom time. 8 sampai 9 lewat 10 itu 2 sesi. Break time 10 menit, dilanjutkan 2 sesi, kemudian break time 15 menit, dilanjutkan 2 sesi, dan pulang. Jadi lunch-nya nanti akan di rumah. Ya. Nah, untuk minggu depan, mulai dari 10 sampai 14 Januari, kita akan full online untuk semua jenjang. Jadi latihan dulu bangun pagi dari rumah. Karena kemarin itu kita mulai jam 8:30, sekarang kita akan mulai seperti regular school pagi, 7.45 ya. Jadi anak-anak akan mulai dengan 6 sesi pelajaran, lebih pagi, tapi masih di rumah untuk 1 minggu pertama. Kemudian 17 sampai 21 Januari, minggu kedua, week 2, PTMT 100% dan hybrid learning untuk semua jenjang dimulai. Teknis pelaksanaan akan diinfokan kemudian untuk detailnya dan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Kenapa? Karena dari dinas sendiri dalam waktu 1 minggu itu keputusan beraneka ragam, berubah-berubah. Makanya kenapa waktu liburan kemarin ada beberapa PNS yang menanyakan kepastian semester 2, kami tidak bisa menjawab. Kami belum bisa menjawab. Karena seperti ini, sosialisasinya di malam tahun baru dan tahun baru. Ya, perubahan itu luar biasa, mengikuti perkembangan COVID juga. Makanya kepastiannya ini sangat sulit ya. Nanti kita masih lihat situasi. Jadi hybrid 17 sampai 21 Januari sudah mulai masuk. Sampai seterusnya sebenarnya ya, nggak cuma sampai 21 Januari, sampai selesai tahun ajaran 2021-2022. Kita nggak tahu nanti apakah term 4 pemerintah akan mengeluarkan peraturan lagi bahwa 100% wajib gitu ya. Kita masih belum tahu. Nah, khusus tanggal 20 Januari ini karena ada pelaksanaan vaksin kedua, IWA dan primary akan libur, tidak sekolah. Karena lokasi sekolah akan difokuskan untuk vaksin kedua. Tetapi secondary tetap sudah masuk PTMT 100% atau hybrid learning. Ya, harap nanti diperhatikan untuk jadwal-jadwalnya dan tetap update berita-berita dari sekolah dan dari homeroom seperti itu. Next, Mr. Jo. Nah, mekanisme dan aturan PTMT 100%. Ini harap benar-benar kami berharap kerjasama dari orang tua untuk kita saling menjaga dengan mengikuti peraturan yang sudah kita tetapkan. Syarat mutlak diikuti PTMT adalah izin atau surat peringatan orang tua, kan akan diedarkan melalui prokes, kemudian bersedia mengikuti seluruh aturan prokes yang ditetapkan sekolah dan pemerintah. Kemudian prosedur utamanya ini mencakup persiapan di rumah, di bawah sekolah, selama di sekolah dan pulang sekolah, dan juga untuk pasca bepergian keluar kota atau keluar negeri. Ya. Lanjut, Mr. Jo. Berikutnya persiapan di rumah, ini masih sama seperti yang dulu, menyiapkan masker cadangan, hand sanitizer, handuk, buku pelajaran, alat tulis, perlengkapan pendukung belajar, jadi dibawa sendiri. Di sekolah tidak menyiapkan alat tulis, ya tidak bisa minjam dengan temannya, jadi disiapkan sendiri.
Dan memastikan kondisi badan dalam keadaan sehat dan fit. Suhu maksimal 37. 37,1 kami akan mengirimkan anak-anak pulang, tidak diperbolehkan masuk ke sekolah. Dan kalau misalnya di sekolah, di rumah sudah mulai bersin sedikit, flu, harap jangan mengirimkan anaknya ke sekolah juga. Ya. Kemudian sarapan cukup sebelum berangkat ke sekolah dan membawa snack, makanan ringan atau ringkas. Ringkas di sini maksudnya kalau dulu normal sekolah normal, kalau lunch kan anak-anak bisa dan membawa 2 atau 3 Tupperware ya. Buahnya sendiri, sayurnya sendiri, nasinya sendiri. Nah, ini karena waktunya juga terbatas 15 menit, orang tua harus membawakan menu makanan yang ringkas. Mungkin nasi goreng misalnya. Jadi satu tempat anak-anak juga ringkas, nggak terlalu banyak, diperhitungkan. Dalam waktu 15 menit anak-anak bisa menghabiskan. Kemudian juga tidak ada keluarga serumah yang sedang sakit. Ya, jadi tolong bantu parents untuk bekerja sama dengan sekolah dalam hal ini. Oke, selanjutnya. Ketika tiba di sekolah, anak-anak diwajibkan memakai masker, face shield tidak diharuskan dengan baik dan benar. Kemudian pengantar hanya mendrop siswa-siswi, tidak disiapkan ruang tunggu, ya, jadi tidak boleh menunggu. Kalau untuk nursery karena sekolahnya durasinya 1,5 jam, jika rumahnya jauh bisa berkoordinasi dengan sekolah. Dan itu menunggunya juga di mobil biasanya. Kemudian suhu tubuh anak, temperatur akan diukur sebelum masuk dan kami akan report. Kemudian verifikasi lisan oleh petugas yang berjaga. Selanjutnya. Selama di kelas, mengenakan masker, duduk di tempat yang ditentukan, dan ini harap bantuan orang tua juga untuk mensosialisasi supaya anak-anak itu tidak saling berdekatan ya. Diajarkan juga di sekolah tentunya akan kita jaga juga, di mana mereka nggak bisa jalan-jalan ke sana kemari, menggunakan peralatan belajar sendiri. Kemudian yang penting adalah ini, memberitahu guru jika merasa tidak enak badan, mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan aktif dan tertib, dan pengecekan suhu secara berkala. Jadi selama pembelajaran di sekolah, kami juga akan mengadakan pengecekan suhu secara berkala. Jadi kalau misalnya ada yang hangat sedikit mungkin, jadi kita langsung akan bertindak ya. Next. Pulang sekolah, di sini keluar kelas secara tertib, mengikut arahan guru, akan nanti bergantian sesuai dengan siapa yang sudah dijemput terlebih dahulu. Langsung menuju pintu keluar, pengukuran suhu sebelum pulang dan akan di-report juga. Jadi kita maunya nanti dari sekolah, anak-anak suhunya sudah baik, tidak sakit, baru dikirim pulang ya, jadi jelas nanti reportingnya. Kemudian berkomunikasi dengan penjemput, sekali lagi tidak disiapkan ruang tunggu, langsung pulang ke rumah masing-masing, mandi dan bertukar pakaian. Next. Nah ini pasca bepergian keluar kota atau negeri, tentunya dari pemerintah sendiri ketika berpulang dari luar negeri akan karantina ya di rumah selama kurang lebih 2 minggu. Kemudian 1 minggu jika pergi keluar. Nah ini yang mohon perhatiannya jika keluar kota dengan jalan darat. Jadi anak-anak akan diminta untuk hasil antigen terlebih dahulu sebelum masuk sekolah ya, orang tua sekalian. Ini khusus untuk yang berpergian keluar kota atau negeri. Keluar kotanya ini jalan darat juga termasuk, ya nggak cuma yang hanya naik pesawat saja. PCR 2x24 jam atau tes antigen 1x24 jam sebelum masuk sekolah. Ya, jadi kalau misalnya belum antigen, tidak boleh masuk sekolah terlebih dahulu. Dan mohon kerjasama dan kejujuran dari orang tua sekalian. Kita sama-sama saling jaga, kita mau yang terbaik, kita mau anak-anak juga akademiknya lebih baik dengan adanya offline school atau pertemuan tatap muka di sekolah, tapi kita mau sama-sama jaga-jaga juga. Next, Ms. Jo. Nah, ini mitigasi penyebaran wabah. Tentunya kita juga sudah ada aturan tersendiri dari pemerintah dan bekerja sama dengan Puskesmas. Aturan mitigasi ini sendiri. Lanjut, Mr. Jo. Kita paparan dulu ya, nanti question and answer-nya akan ada di belakang. Jika takut lupa, bisa langsung diketik di chat. Aturan tambahan, di sini orang tua bisa mengisi G-form yang kemarin, yang hari Rabu sudah di-share, paling lambat hari ini jam 3 sore. Jadi nanti tolong disampaikan di situ, apakah setuju masuk sekolah 100%, apakah mau hybrid learning atau online 100% dari rumah.
Kami berharap memang anak-anak yang memang membutuhkan untuk tatap muka dapat dikirim ke sekolah. Karena kita tahu ada beberapa anak selama 2 tahun, hampir 2 tahun ini pembelajaran memang tidak efektif ketika online seperti ini. Walaupun diberi enrichment secara online masih belum efektif. Makanya kami mohon kebijaksanaan orang tua dalam memutuskan hal ini. Anak-anak yang sangat membutuhkan pendampingan dapat dikirim ke sekolah juga untuk offline school. Nah, di sini orang tua yang mengizinkan anaknya untuk masuk sekolah dapat menandatangani surat pernyataan. Nanti surat pernyataannya sudah ada formatnya. Tinggal ditanda tangan, kemudian akan surat pernyataan tersebut. Nah, bagi orang tua yang belum mengizinkan anaknya ke sekolah, masih ingin online, juga harus membuat surat pernyataan sendiri. Di situ menerangkan bahwa anaknya tidak bersedia ikut offline school di sekolah dan alasannya apa. Ya, harap di email ke globalnusantara.academic@gmail.com. Ini sangat penting untuk data bagi kami untuk laporan ke dinas juga. Terus terang teguran itu setiap hari ada, tapi bukan hanya untuk kita saja, tapi kebanyakan untuk SD swasta dan SPK School. Jadi hari ini sudah setiap hari itu laporan kita sampaikan harian yang sudah masuk maupun belum mulai tatap muka. Tapi kebanyakan international school atau SPK School seminggu pertama online, kemudian seminggu berikutnya akan mencoba untuk PTMT 100%. Seperti itu. Lanjutkan, bisa Jo. Nah, ini update berikutnya. Tadi sudah tentang PTMT 100%, mungkin nanti akan banyak pertanyaan, silakan ditulis dulu di chat room. Untuk school kalender Januari sampai Juni nanti, seperti ini. Untuk term 3 terus terang agak padat, nanti terutama untuk grade 6 and grade 9 ya, jadwalnya itu padat sekali untuk tes dan juga untuk ujian praktek dan sebagainya. Nanti di saat berikutnya ada, kita lanjut. Untuk term 3 nanti ada 9 minggu. Minggu ke-9 adalah sudah review sebelum nanti midterm test. Untuk term 4 juga ada 9 minggu, sama. Ini school events di semester kedua, 11 Februari kita akan mengadakan Chinese New Year Celebration. Kemudian 25 sampai 26 April ada trivia competition, ini include English, Math, and Science. Kemudian 13 Juni akan ada Art and Technology Fair, dan 18 Juni ada graduation for K2, grade 6, and grade 9. Kami dari pihak sekolah sangat menghimbau seluruh murid-murid berpartisipasi dalam events. Ketika ada events itu bukan berarti adalah libur sekolah, ya. Biasanya untuk event-event, project-project ini kegiatannya itu akan jadi satu dengan project di kelas. Ya, jadi mungkin ada banyak orang tua yang shock juga di semester pertama ketika anaknya nilainya kok jatuh. Ternyata pas dicek nilainya jatuh kenapa? Oh, ada satu proyek besar yang tidak dikerjakan. Nah, itu berkaitan dengan event. Ya, jadi mohon Dengan potikan engagement sama saya, kamu mesti harus masuk. Dari para orang tua untuk selalu memotivasi anak-anaknya. Kalau yang kecil diperhatikan, kalau yang kecil perlu pendampingan. Kalau upper primary, untuk secondary terutama, itu harap dimotivasi anak-anaknya untuk selalu mengerjakan assignment dari guru-gurunya. Assignment itu pasti dikasih waktu yang cukup untuk pengerjaannya. Jadi harusnya tidak ada alasan lagi untuk terlambat maupun tidak mengerjakan. Dan kalau misalnya ada event, ada yang tidak hadir, apalagi tidak ngirim video, semua kelasnya ada, itu terus terang guru-guru nih sedih ya. Itu ada 15 orang, satu nggak bikin, satu nggak ada di video misalnya. Kami sedih juga. Dan terutama impact-nya nanti ke nilai project dan nilai finalnya. Makanya sangat disayangkan ketika tidak berpartisipasi atau tidak mengerjakan assignment yang ada. Itu. Kemudian ini jadwal untuk grade 6 dan grade 9. Kalau dilihat ini padat di term 3 ya, untuk Bapak Ibu sekalian, orang tua murid grade 6 dan grade 9. Grade 9 nanti akan dimulai ujian praktek itu 14 sampai 18 Februari 2022. Nah, nanti setelah masuk minggu depan, paling lambat week 2, guru-guru akan mulai mempersiapkan anak-anak untuk ujian praktek. Kami akan share apa yang harus dilakukan, project apa, video apa yang harus dilakukan pada saat ujian praktek nanti.
Kemudian MITES sama, grade 9 and grade 6 itu 14 sampai 18 Maret. Kemudian grade 9 akan langsung setelah midterm break, setelah libur 1 minggu langsung masuk ujian sekolah. Grade 9 lebih cepat nih, sampai 1 April untuk ujian kedinasan secara nasional akan selesai di April. Dan tentunya setelah itu kami akan tetap melanjutkan pembelajaran sesuai dengan target Cambridge. Untuk grade 6, ujian prakteknya beda 1 minggu dengan grade 9, 21 sampai 25 Februari 2022. Kemudian MITA sama, ujian sekolah di April, 11 sampai 11 April 2022. Dan untuk grade 6 akan ada Cambridge Checkpoint di bulan Mei 2022. Seperti itu. Untuk jadwal. Ada lagi, Mr. Jo? Rasanya udah itu aja? Iya, sekarang kita akan ke question and answer. Ini udah ada pertanyaan, beberapa pertanyaan di chat room. Saya akan coba lihat pertanyaan dan saran. Nah, ini dari Gregory dan Ethan, parent dari Gregory dan Ethan ya. Nanti pada saat snack akan dilakukan di mana, kemudian apakah nanti terutama untuk IWA dan primary kecil akan ada cukup orang untuk melihat anak-anak tidak melepas masker, atau sharing makanan kemudian dan lain-lain. Terima kasih. Oke, untuk saat snack itu dilakukan tetap di dalam kelas, kami akan atur tidak berhadapan, kemudian dari sisi posisi itu semua memang kan madepnya ke depan ya, jadi tidak berhadapan, makanya tolong dibantu untuk snacknya snack yang ringan, kemudian makan siang kalau misalnya makan nasi juga yang ringkas ya, tidak susah. Nah, untuk penjagaan tentunya kami tidak akan melepas pengawasan dari ruang kelas ya. Karena Bapak Ibu sekalian sudah tahu lokasi sekolah kita seperti apa, kaca, dan pasti ada satu guru yang akan standby di dalam kelas. Entah homeroom atau subject teacher, seperti itu. Dan nanti dari admin juga akan tetap keliling, dari office juga tetap selalu keliling di kelas atau di area sekolah, untuk memastikan anak-anak itu aman. Ya, biasanya kalau anak kecil memang kecenderungannya pengen main ya, pengen main sama teman-temannya seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sistem hybrid learning untuk anak yang orang tua tidak diizinkan untuk full? Apakah sama dengan semester 1? Anak umur 3 tahun belum bisa vaksin dan jujur berat sekali. Ya, nggak masalah seperti ini. Untuk hybrid learning tetap seperti di term 2 kemarin. Ya, jadi tetap online dan offline bersamaan. Kemudian saran, lebih baik di setiap kelas diawasi oleh CCTV. Terima kasih atas sarannya. Kemudian, apakah kalau seandainya offline, akan terus offline atau seminggu online? Akan terus offline ya, Mam ya. Jadi kalau udah setelah tanggal 17, semuanya akan offline. Kecuali, jadi kalau ketika udah memutuskan untuk 100% ke sekolah, kalau sakit tentunya bisa izin. Kemudian kami belum menyediakan air purifier. Kemudian minta link SPT Zoom. Oke, boleh. Untuk Zoom kelas pasti akan di-share ya, Mam ya. Kemudian yang belum vaksin. Nah, yang belum vaksin tetap bisa ikut PTM karena dari dinas sendiri, walaupun misalnya untuk vaksin pertama itu, jadi vaksin itu bukan merupakan syarat mutlak untuk bisa masuk ke sekolah seperti itu. Tapi memang kita himbau demi keamanan bersama, anak-anak juga bisa divaksin ya, biar kalau misalnya ada apa-apa juga lebih kekebalannya lebih ada, lebih terjamin seperti itu. School bus bisa nanti langsung koordinasi dengan office, dengan Miss Dwi, kami sudah menyiapkan juga. Kemudian saran juga didata anak-anak yang pulang liburan. Iya, betul. Agar isoman mungkin 3 hari tidak bisa masuk dulu. Iya, betul. Ini sudah kami cantumkan di dalam peraturan PPMP. Tapi sekali lagi tetap atau mohon kerjasama dari kejujuran orang tua juga kalau memang setelah berpergian itu dilaporkan ya, kalau tidak ke homeroom, ke office, kalau nggak ke saya langsung. Kapasitas kelas 100% terisi berarti? Ya, 100% terisi. Miss, kalau mau masukin anak habis vaksin kedua gimana ya? Soalnya saya feelingnya, oke. Vaksin kedua tanggal 20 ya, Mam ya. Untuk minggu pertama saya masih izinkan, nanti dikoordinasi ke saya langsung. Jadi berarti
Minggu berikutnya ya, minggu week 3 ya. Kemudian Miss setelah tanggal 21 Juni apakah tetap akan tetap online terus. Rasanya itu pertanyaan yang ada di chat, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Yang belum vaksin bisa online, bisa. Mungkin ada pertanyaan yang mau langsung disampaikan dari para orang tua, present saja, nanti kita open mic ya. Diisi Mami Benly, diisi saja linknya sekarang, karena deadline-nya jam 3, nanti ada alasannya, dikasih tahu di situ ya Mami Benly ya. Itu Benly akan masuk setelah vaksin kedua, nanti kita akan hubungi lebih detail lagi. Jadi mulai offline. Jadi nanti minggu depan, 10 sampai 14 Januari itu masih online ya, semua jenjang online 1 minggu, anak-anak kebiasaan bangun lebih pagi di rumah, dari rumah. Tanggal 17, Senin tanggal 17 Januari kita akan mulai PTM offline. Nah, untuk orang tua yang kemarin sudah mengisi form, kemudian ada berubah pikiran, silahkan. Kami masih memberi waktu sampai hari ini jam 3 sore. Ya, mudah-mudahan harapan kami sih bisa bertemu anak-anak di sekolah juga, mungkin belum 100%. Harapan kami sekitar 50-75% ya Bapak Ibu ya. Karena kita udah rasakan pas kemarin term 2, terutama anak secondary nih, pas grade 9 kemarin luar biasa, ada 8 anak yang mau masuk sekolah, dan testimoni dari mereka adalah ketika di kelas, mereka langsung ke misternya, ke Mr. Edson, ke Miss Christina, oh ternyata begini ya Miss, ya dari kemarin tuh nggak paham-paham loh, gitu kan, secara online, banyak kendala connection dan sebagainya, distraction dari rumah, gitu kan, ketika di sekolah, ternyata efeknya luar biasa. Semangat anak-anak kelihatan lagi, karena memang kami merasakan sendiri dari guru-guru, ada beberapa anak yang udah ketemu pelajaran susah ketika online langsung, beda Miss, nggak apa-apa, kayak give up ya, nggak apa-apa, saya dapat jelek ya udah nggak apa-apa, gitu. Itu sedih, karena kita berharap dengan adanya offline ini bisa menyemangati anak-anak lagi ya, mungkin jenuh sudah sampai 2 tahun di rumah dengan online seperti ini. Oke, Mami Gregory silahkan. Ada pertanyaan? Mami Owen, sorry, Mami Owen. Iya, Miss. Selamat pagi, Miss. Ini singkat aja. Memang sih kita juga orang tua dilemanya banyak ya. Antara pengen anaknya juga kembali normal lagi gitu kan. Cuman ya udah kalau memang kita udah startnya harus seperti ini. Cuma tetap kita minta kalau bisa sih di sekolah ada aplikasi Peduli Lindungi ya. Itu memudahkan sekali untuk tracing gitu. Kalau udah ada ya. Ada. Memang itu ada kewajiban juga. Nanti ada QR Peduli Lindungi dari pemerintah. Ada, Mam. Oke, terus satu lagi anak saya ini si Owen tipe yang gampang bersin. Dia memang alergian dari kecil. Itu ada 2 sih. Memang kan kita udah wanti-wanti di rumah. Tapi namanya orang bersin kan kadang nggak bisa dibendung gitu ya. Itu nanti bisa menimbulkan kekacauan nggak di kelas? Enggak sih, Mam. Sementara kan gitu. Karena pakai masker ya. Nanti kita akan sosialisasi juga per minggu depan bagaimana cara bersin yang pada saat itu. Aduh, putus-putus. Miss, nge-lag, Miss. Iya, saya melanjutkan apa yang Miss saya sampaikan sekarang ya. Gimana Miss itu? Tapi kan siapin masker itu aja. Apa mau diberi motivasi? Ya, saya melanjutkan dari yang Miss saya sampaikan bahwa tadi Bu Mika sampaikan mengenai Owen ya. Jadi disarankan bahwa membawa masker tambahan dari rumah sendiri, Mami. Meskipun kita sudah menyediakan di sini, tapi mungkin lebih aman kalau lebih banyak bersin pribadi mungkin bisa ditambahkan sendiri dari rumah gitu, Mami. Oke, ekstra masker ya. Betul, terus betul. Kayak misalnya obat buat bersihnya sebenarnya ada, cuma itu bikin ngantuk, Mister. Jadi saya nggak berani kalau dia di rumah udah bersih, saya kasih obat. Karena homeroom-nya juga saya sendiri juga ada di dalam kelas, Mami, pasti kita standby. Jadi nanti kalau misalnya memang sudah seperti itu kan kita sudah disampaikan, misalnya disampaikan ke homeroom kondisi khusus anaknya, itu nanti kita akan juga sampaikan ke guru-guru yang lain, jadi bisa dimaklumi lah seperti itu. Jadi memang tugas kita untuk menampung, misalnya tambahan khusus apa nih, misalnya anak saya nih hari ini lagi nggak bawa makanan, atau mungkin dia lagi kurang enak, lagi ke belakang terus nih, jadi boleh disampaikan lebih baik, alangkah baiknya
dari pagi itu kalau ada tambahan-tambahan khusus boleh disampaikan dari orang tua Ya kalau udah juga. ada gejala dia Betul. mau kumat alerginya dikasih tahu ya. Iya, iya. Misalnya kalau moodnya juga lagi nggak gimana, bisa dikasih tahu juga kok, Mami. Nah itu tuh, Jadi biar kita itu bisa, oh susah itu. iya lah, mau juga nih, oh nih Awan lagi gimana misalnya. Iya, iya, Boleh, iya. boleh, Oke, boleh. oke, Terima Mister. kasih masukannya, Mami. Ya, thank you, Mister. Sama-sama, Mami. Thank you, Mrs. K. Ya, thank you, Mom. Sorry tadi lagi. Oke, untuk orang tua ada pesan khusus seperti tadi Mama Owen, harap langsung disampaikan ke homeroom, ya, karena homeroom ini papa mama di sekolah ya, jadi paling cepat actionnya dan langsung ke anak-anak. Kalau ke handphone sekolah mungkin nanti prosesnya akan lebih panjang gitu ke homeroom dan juga bisa double check, bisa langsung ke saya juga karena saya akan standby juga selalu di sekolah. Itu akan membantu untuk koordinasi teknis di sekolah ya. Jadi informasi mudah-mudahan cepat juga tersampaikan itu. Nah, sekali lagi bagi orang tua yang belum mengizinkan anaknya ke sekolah tetap bisa online dari rumah ya, tetap seperti term 2 pembelajaran hybrid learning seperti itu. Jadi nanti untuk penugasan kami tetap menggunakan Google Classroom untuk update communication book juga secara online. Dan mungkin ya Bapak Ibu pasti sudah sadar lah apa bedanya sih masuk dengan tidak masuk seperti itu ya. Kalau masuk tentunya perhatian kita akan lebih detail ke anak-anak. Kita tahu responnya, di bagian mana yang mereka perlu dikembangkan, di bagian mana yang mereka bisa bantu. Kalau online semuanya pintar, semuanya anak pintar gitu kan. Cuma ada anak pintar sama anak malas. Kalau secara online. Ya, anak pintar karena bisa googling dari manapun jawabannya, bisa dibantu oleh siapapun. Ketika offline mereka mulai real lagi, mulai mereka yang sesungguhnya. Jadi kami guru-guru membantunya pun lebih baik dan lebih detail lagi. Seperti itu. Kenapa saya bilang cuma ada yang pintar dan malas? Yang malas ini, yang pintar-pintar kadang malas mengumpulkan tugas. Ketika mengumpulkan tugas, kualitasnya tidak diperhatikan. Asal kumpul aja, seperti itu. Nanti ada komplain, kenapa saya 50, yang di situ 70? Gitu kan ketika video, karena kita semua tahu, guru-guru tahu mana yang baca teks, mana yang live, mana yang dibantu orang tua, mana yang tidak. Nah ini kenapa kita detailkan seperti ini, kita mau benar-benar membantu anak-anak mempersiapkan ke jenjang berikutnya. Kalau sekarang pandemik, naik terus, nanti ketika saatnya benar-benar harus ke dunia nyata, kita nggak tahu kualitas mereka, kita udah nggak bisa bantu lagi. Makanya kenapa Mr. Dava suka bawel, nyariin tugas anak-anak, Mr. Rahmat untuk musik, Miss Neni untuk art, walaupun subjek lesson, art, music, IT, social studies mungkin yang nggak ada final test-nya, even PLBJ untuk di grade 6, semua pelajaran penting. Semua pelajaran penting. Saya highlight di sini, semua tugas perlu dikerjakan. Seperti itu. Karena guru-guru itu menilai dari tugas, dari kehadiran, dari keaktifan anak-anak di kelas juga. Makanya hadir di Zoom juga sangat penting. Karena secara online tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Ketika tidak ada yang bisa diakses, kita mau kasih nilai apa. Seperti itu. Jadi orang tua harap memotivasi ya, terutama anak-anak yang upper dan secondary ini, tantangan kita bersama untuk menjaga mood mereka, untuk tetap membuat mereka tetap termotivasi dalam belajar, kita membantu orang tua juga dari rumah, seperti itu. Kalau lower, mohon juga bantuan untuk pendampingan ya, karena masih kecil kan, submit tugas, di Google Classroom mungkin ada yang belum bisa, seperti itu. Kalau kesulitan, silahkan konfirmasi ke homeroom. Kami akan senang sekali membantu anak-anak. Dan mungkin nanti untuk grade 6 dan grade 9 akan sering diundang ke sekolah untuk persiapan ujian praktek, ya pendampingan. Karena pengalaman kita di tahun-tahun kemarin, ada anak yang iya, oke. Pada saat harinya ujian praktek, she or he has nothing. Ya, jadi benar-benar kita sedih gitu. Dikasih waktu 1 bulan, dikasih waktu enrichment nggak pernah datang. Seperti itu sudah diinformasikan ke orang tuanya untuk mengingatkan anaknya ikut Zoom, tidak dipedulikan juga. Kualitasnya sangat menurun. Ya, jadi benar-benar saat ini kita benar-benar memerlukan bantuan orang tua. Nah, fasilitas sudah ada dengan masuk ke kelas. Jadi mudah-mudahan orang tua cukup bijaksana ya dalam hal ini, dalam mengizinkan anaknya ke sekolah atau belajar dari rumah. Untuk anak pintar yang sudah aktif, nggak masalah di rumah. Tapi anak-anak yang butuh pertolongan, itu kami sangat berharap untuk bisa di sekolah.
Kita kalau meeting mingguan, guru-guru ini suka greget. Kenapa sih nih si ini nggak mau sekolah? Kenapa sih si ini nggak mau sekolah? Seperti itu. Karena kita greget mau bantuinnya gitu, mau bantuin anak-anak gitu. Kamu bisa gitu. Jadi harap bantuan dari orang tua. Ya, dari chatroom juga ada beberapa komentar. Ya, kualitas anak real ya, perkembangannya, kemandirian juga berkembang bagus. Oke. Ya. Ya. Nanti hari ini homeroom akan share juga untuk jadwal detailnya untuk setiap kelas. Untuk Zoom link-nya tetap sama seperti semester pertama. Hanya jadwal pelajaran yang berubah. Kita penambahan pelajarannya, terutama untuk di main subject. Mudah-mudahan kayak guru matematika cukup lega lah, bisa latihan banyak sama anak-anaknya. Kalau kemarin waktunya sangat limited ya. PKN Mr. Dava juga senang banget gitu. Aduh, syukur dia dapat waktu lebih banyak ya, jadinya bisa lebih eksplorasi pelajaran itu lebih enak. Kalau presentasi soalnya kalau cuma waktunya singkat, cuma 2 atau 3 anak dalam satu kali pelajaran biasanya. Pengennya semua anak bisa berpartisipasi. Oke, saya rasa nggak ada pertanyaan lagi, cukup jelas. Untuk anak-anak yang masih memerlukan vaksin, yang kemarin ketinggalan, mungkin lagi sakit waktu jadwal vaksin dan sebagainya, silakan menghubungi saya atau Ms. Dwi. Kami akan bantu mencarikan link jadwal vaksin berikutnya. Ya, jadi kalau ada apa-apa kita bisa kerjasama, kami siap membantu. Jadi langsung diinfokan saja, bisa ke saya langsung juga. Saya rasa itu saja hari ini. Terima kasih banyak untuk parents. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan. Jessica menambahkan jawaban solusi dari pertanyaan papi atau maminya Greg dan Ethan. Grade 8 dan grade 3 ya. Grade 3 memang kebetulan muridnya paling banyak, betul Mr. Dava? Nah, jarak antar murid yang sudah kami coba sekarang ini, terakhir itu di grade 9 itu sudah sampai 9 anak, dan untuk memang jaraknya sudah atau sedemikian rupa, mungkin kita sekarang usahakan sampai 12 dahulu, dan kita lihat dulu nanti seberapa banyak jumlah murid yang akan datang offline. Kalau misalnya tidak mencapai 15, kebetulan sekarang kan ada 18 total untuk grade 3, kalau belum mencapai 15, kurang lebihnya 12, kita masih bisa taruh di dalam satu ruangan. Kalau misalnya memang 15, kita akan atur di kemudian, nanti akan kita atur lagi dan kita akan lihat lagi seperti apa pengaturannya. Kurang lebihnya oleh karena itu kita minta dengan sangat untuk orang tua grade 3 mungkin untuk melengkapi dulu ya, Miss Siska, untuk surveinya pada hari ini. Mungkin itu dulu dari saya tambahannya. Oke, Miss Siska. Oke, thank you Mr. Joe. Jadi orang tua setelah ini harap membantu kami untuk mengisi G-form dan juga untuk mengisi nanti surat pernyataan ya, terutama untuk yang tidak mengizinkan. Jadi harap meng-email langsung ke gobanusantara.academic@gmail.com. Karena kami perlu data itu secepatnya untuk laporan ke dinas juga. Surat pertama kemarin kami sudah sampaikan ke Sudin, ke Kasatgas dan juga ke pengawas sekolah bahwa kami akan mulai PTMC tanggal 17. Tanggal 10 kami baru start dengan online seperti itu. Jadi pengecekan memang cukup baik dari pemerintah sendiri ya. Dan nanti kalau kita sudah masuk, dari dinas pun akan kunjungan ke sekolah. Jadi sama-sama mengecek apakah prokesnya dilakukan dengan baik, apakah ada kekurangan atau apakah ada yang perlu ditambahkan. Dari evaluasi term 2 kemarin memang dari dinas yang setelah kunjungan ke sekolah kami dengan Kasatgasnya juga menyampaikan bahwa kami perlu mensosialisasi dan memotivasi orang tua untuk dapat mengirimkan anaknya ke sekolah. Karena kemarin itu SD baru 25%, SMP atau secondary 50%, TK 50%. Malah yang semangat nih anak-anak nursery sama EY yang masuk ke sekolah. Jadi mudah-mudahan di PTM sekarang anak primary bisa menambah juga jumlahnya ya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti untuk PowerPoint, PDF, kemudian summary pertanyaan, kami akan kirim juga lewat homeroom dan lewat sekolah, sehingga nanti orang tua tetap mengakses kembali. Juga nanti link rekaman Zoom-nya kami akan berikan juga. Terima kasih banyak, tetap sehat selalu, tetap semangat. Ini tahun baru, ya. 6 bulan lagi untuk menyelesaikan tahun ajaran 2021-2022. Dan tetap update dari informasi sekolah maupun dari homeroom. Terima kasih semuanya. Selamat tahun baru. Terima kasih, Mam Endaya. Terima kasih, Mi. Terima kasih, Mi. Thank you. Thank you, Miss. Mr. Joe. See you on Monday.
Monday. Thank you, Miss See you Siska. on Monday, everyone. See you. Happy New Bye, Year. friends. Thank you, Mr. Joe. And God Happy New bless Year, you and everyone. stay safe from COVID-19. You too, Dan. Good morning, Miss Bye-bye. Chris. Hai Tariksa. Good morning, Saga. Bye-bye. Thank you, parents. See you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye teacher, thank you so much ya.